Oke, sekarang kita kembali lanjutkan perkuliahan kita mengenai security and strategic communication, gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah berbicara mengenai bagaimana komunikasi strategis sebagai salah satu pertautan antara studi keamanan dan studi komunikasi itu berperan penting, terutama dalam peristiwa-peristiwa krisis, gitu ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana best practice yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti CRC dalam mengimplementasikan komunikasi strategis yang kemudian juga seringkali berjalin kelindan dengan komunikasi kebencanaan. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana implikasinya jika aktor sekuritisasi atau para praktisi komunikasi gagal melakukan komunikasi strategis di dalam peristiwa-peristiwa kritis gitu ya, atau dalam terjadinya suatu krisis seperti bencana gitu, yang seringkali itu berimplikasi pada melanggengnya sebuah diskriminasi gitu, atau terabaikannya kepentingan dari kelompok-kelompok minoritas untuk bisa diakui kebutuhannya, yang pada akhirnya justru malah melanggengkan marginalisasi gitu ya. Kita mulai. Nah, salah satu persoalan penting yang perlu menjadi hirauan kita ketika kita berbicara soal komunikasi krisis adalah adanya kebutuhan untuk berkomunikasi secara efektif kepada publik yang jumlahnya itu besar, atau kepada audiens yang jumlahnya itu besar, skalanya besar, dan yang paling penting adalah dia beragam, dia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Nah, komunikasi strategis karenanya itu perlu dirancang agar mampu mengatasi krisis dengan mengakomodir kebutuhan dan preferensi spesifik dari publik atau masyarakat yang terdampak. Nah, ketika sebuah respon terhadap krisis itu gagal untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus suatu kelompok tertentu, ia justru berpotensi menciptakan ketidakadilan dan marginalisasi, atau yang kita sebut juga peminggiran terhadap kelompok-kelompok yang tidak terakomodir tersebut, atau kita akan yang kemudian dikenal dengan istilah underrepresented population, artinya kelompok atau populasi yang tidak terrepresentasikan. Nah, di sini pada titik ini kegagalan dalam memberikan respon krisis yang adil dan mampu mengakomodir keanekaragaman publik justru berpotensi menciptakan potensi ancaman baru terhadap keamanan masyarakat, yang seringkali itu muncul karena adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh tadi underrepresented population atau kelompok yang dimarginalkan tadi. Akhirnya muncul persepsi adanya diskriminasi gitu kan, muncul adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan gitu. Nah, beberapa faktor-faktor kunci dalam komunikasi yang perlu menjadi hirauan bagi para praktisi komunikasi adalah kemampuan mereka untuk bisa memahami audiensnya. Dalam hal ini artinya berarti mereka juga memahami audiensnya ini memiliki preferensi bahasa seperti apa, gitu kan? Bagaimana bahasa yang perlu dan cocok digunakan ketika menghadapi audiens tertentu, gitu. Dan ini juga bukan hanya berkaitan dengan bahasa, tapi juga apakah setiap audiens itu memiliki kemampuan dan akses yang sama terhadap teknologi misalnya. Apakah setiap audiens itu punya kapasitas finansial yang sama? Bagaimana dengan budaya? Nah, artinya ada beberapa faktor-faktor kunci yang perlu dipahami atau yang perlu diidentifikasi oleh para praktisi komunikasi untuk bisa memahami audiensnya. Dan kemudian merancang pesan yang ingin disampaikan itu agar bisa sesuai dengan kebutuhan audiensnya yang berbeda-beda tersebut gitu. Nah, paling gampang kita lihat dari
contohnya terjadi sekarang gitu kan, di masa pandemi ini. Kembali kita pakai contoh pandemi. Ini salah satu headline yang menurut saya sangat menarik dan pas gitu ya, on point banget dengan pembahasan kita sekarang, adalah bagaimana media dan para pejabat publik kemudian berupaya memberikan komunikasi strategis berkenaan dengan krisis pandemik yang kita hadapi sekarang, tapi masih menunjukkan ketidakmampuannya untuk bisa mengakomodir keanekaragaman audiens gitu. Sehingga tanpa disadari, komunikasi yang disampaikan justru memunculkan diskriminasi, dan seakan-akan komunikasi ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu saja. Ketika kita melihat fenomena di mana pesan-pesan untuk bisa, atau pesan-pesan yang disampaikan terkait protokol kesehatan, tentang bagaimana mengajak masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam mengatasi pandemi COVID-19, itu banyak diujarkan dengan menggunakan istilah-istilah asing, gitu kan. Padahal justru kemampuan komunikasi seefektif mungkin, di mana pesannya itu bisa dipahami secara sederhana, secara konsisten, itu menjadi sangat penting gitu. Kita mendengar bagaimana di media gitu kan, ujaran tentang himbauan pemerintah terhadap masyarakat itu dilakukan dengan istilah social distancing, contact tracing gitu kan, atau suspect. Kita juga mendengar WFH, work from home gitu kan, karantin gitu, yang rapid test gitu kan. Nah, kita perlu kritis nih melihat pesan-pesan ini sebenarnya pesan-pesan yang difokuskan ke audiens macam apa gitu. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana audiens yang menjadi preferensi utama dari para praktisi komunikasi di masa pandemik ini, atau yang dipilih oleh pejabat publik kita, adalah kelas menengah atas, para Gen Z gitu kan, para siapa saya ini, generasi apa ya namanya, milenial gitu kan misalnya, yang akrab dengan istilah-istilah asing gitu kan, yang memiliki pergaulan yang akrab dengan istilah-istilah asing, dan memiliki akses terhadap informasi yang itu didapatkan dengan kemampuannya untuk bisa memiliki media sosial gitu, atau bagaimana komunikasi dan pesan-pesan yang disampaikan itu hanya difokuskan melalui media-media sosial yang bisa diakses hanya melalui smartphone gitu kan. Nah, artinya di sini kita melihat bagaimana ibu-ibu penjual nasi aking misalnya, atau bagaimana para penjual pedagang keliling di pasar gitu kan, itu bisa memahami pesan yang disampaikan pemerintah gitu misalnya, sehingga mudah bagi pemerintah berbicara tentang, iya masyarakat kita disiplin, disuruh melakukan karantina di rumah kok malah kemana-mana gitu. Oh sebentar, siapa yang memiliki privilege, yang memiliki kemampuan untuk bisa bekerja dari rumah? Itu mereka yang memiliki akses terhadap teknologi digital, mereka yang tidak harus mengandalkan pada mata pencaharian yang dibayar secara harian gitu kan, yang memiliki akses finansial, artinya yang juga memiliki kemampuan terhadap teknologi tertentu. Tidak usah jauh-jauh, bahkan ibu saya sendiri pun gitu kan, yang sudah berusia 70 tahun misalnya, itu kesulitan untuk bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan para pejabat publik gitu kan, untuk bisa memastikan bahwa masyarakat kita juga ikut berpartisipasi dalam menjaga dirinya agar tidak terinfeksi gitu. Ketika saya harus menjelaskan bagaimana kondisi kerja saya sekarang, misalnya ibu saya sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan working from home gitu. Bukan cuma istilah asing, tapi juga bagaimana kamu bisa bekerja dari rumah gitu, dengan menggunakan cara apa. Itu saya perlu melakukan penyesuaian untuk bisa menyampaikan
pesan tersebut bahwa saat ini saya tetap bisa bekerja dengan menggunakan piranti teknologi tertentu karena pekerjaannya bisa disampaikan atau bisa dilakukan secara digital gitu kan. Terus saya juga perlu menjelaskan tentang bagaimana ibu saya perlu menjaga dirinya gitu kan dengan menggunakan bahasa yang dipahami ibu saya misalnya. Nah, artinya di sini kita juga perlu paham audiens yang perlu memahami tentang pesan terkait COVID-19 ini bukan cuma para milenial, bukan cuma para Gen Z gitu kan, bukan para kelas menengah atas yang memiliki kemampuan untuk bisa mengakses informasi dari media-media digital misalnya. Tapi mereka juga bagaimana bisa dipahami oleh mereka yang mengakses informasi dari radio, dari tayangan-tayangan TV mainstream misalnya. Bagaimana bisa dipahami oleh mereka yang terbiasa menggunakan bahasa daerah, bagaimana bisa dipahami dan bisa dilakukan oleh mereka yang harus bekerja hari-hari gitu kan di luar rumah gitu. Bagaimana para petani melakukan work from home gitu kan, bagaimana para nelayan harus melakukan karantina dan bekerja dari rumah. Nah, artinya pesan-pesan dan komunikasi krisis yang harus disampaikan juga harus bisa mengakomodasi kebutuhan dari audiens yang berbeda-beda gitu. Sehingga di sini ini salah satu quote yang saya kutip dari Brian C. Taylor, salah satu textbook yang menjadi rujukan teman-teman adalah there is no single communication strategy that will be equally fitting for all elements of a diverse audience gitu. Artinya berarti di sini kita nggak bisa mengandalkan satu strategi komunikasi yang satu strategi itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan gitu kan. Nggak bisa menggunakan logika one size fits all gitu kan, bahwa pakai strategi pamungkas aja dan itu bisa digunakan untuk segala situasi, untuk semua jenis audiens. Kita perlu melakukan atau merancang komunikasi strategis itu berbeda-beda dan menyesuaikan dengan kebutuhan audiens yang juga berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana respon krisis atau komunikasi krisis yang bisa dianggap mengakomodasi kebutuhan audiens, yang bisa dianggap adil dan mengakomodasi bahkan kelompok-kelompok yang kita sebut underrepresented atau kelompok-kelompok yang termarginalkan. Nah, kita akan mempelajari di slide berikutnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana merancang sebuah komunikasi krisis atau komunikasi strategi di masa krisis yang bisa meminimalisir potensi marginalisasi kelompok-kelompok tertentu gitu kan, yang akomodatif terhadap keanekaragaman audiens gitu. Nah, di sini terdapat 3 pendekatan dalam komunikasi krisis yang bisa kita identifikasi. Pendekatan pertama adalah yang dia bersifat netral terhadap culture atau netral secara kultural gitu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa tidak banyak perbedaan dari cara beragam audiens untuk bisa mengakses dan merespon pesan-pesan atau dalam merespon krisis itu sendiri gitu. Artinya dia mengasumsikan bahwa audiensnya itu punya kemampuan yang kurang lebih sama atau tidak terlalu berbeda gitu untuk bisa memahami pesan, untuk bisa mengakses strategi yang dirancang, untuk bisa merespon krisis gitu. Nah, tentunya dalam kacamata komunikasi krisis, pendekatan ini adalah pendekatan paling minimalis gitu ya, yang paling malas gitu. Makanya kita mengkodifikasikannya pada warna merah gitu. Jadi pendekatan semacam ini biasanya memberikan pesan dan warning gitu ya, peringatan itu disampaikan dengan pendekatan-pendekatan yang netral secara kultural juga gitu. Sebagai contoh nih, saya bosan dengan COVID, kita pakai contoh Amerika Serikat misalnya ya.
Kalau teman-teman tahu di beberapa daerah di Amerika Serikat itu ada beberapa daerah yang sangat rentan terhadap krisis badai gitu kan, hurricane gitu. Yang kalau teman-teman pernah nonton film Twister gitu ya, nah itu selalu ada angin tornado gitu. Itu sebenarnya secara rutin terjadi gitu. Artinya berarti tentunya provinsi tersebut seharusnya sudah memasukkan rencana penanganan krisis tornado itu ke dalam manajemen resikonya gitu. Nah, salah satu bentuk pendekatan komunikasi krisis yang menerapkan pendekatan netral semacam ini misalnya adalah dengan memberikan himbauan gitu kan, komunikasi yang menyampaikan peringatan untuk bisa menghimbau agar semua residen, semua penghuni, semua populasi gitu yang berpotensi terdampak oleh bahaya tornado misalnya untuk bisa mencari perlindungan ke basement misalnya, untuk bisa berlindung ke tempat-tempat yang sudah dialokasikan sebagai shelter gitu kan. Dan ya sudah begitu saja gitu. Nah, masalahnya di mana gitu kan? Nah, masalahnya adalah pesan ini hanya tertuju atau hanya bisa diimplementasikan oleh mereka para residen atau para warga yang memiliki tempat tinggal, terutama yang memiliki tempat tinggal yang memiliki basement gitu. Lalu apa kabar dengan homeless people gitu kan? Lalu apa kabar dengan mereka yang, dan di Amerika Serikat angka homeless gitu ya, angka para mereka yang tidak punya rumah, tidak punya hunian atau yang bertempat tinggal secara nomaden itu semakin banyak gitu ya, dengan semakin intensnya krisis ekonomi yang terjadi dan semakin banyaknya masyarakat di Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaan dan menghadapi krisis hutang gitu. Nah, pendekatan semacam ini menegasikan bahwa salah satu atau audiens dari penerima pesan tersebut adalah juga homeless people gitu. Tanpa disadari, pendekatan semacam ini justru meminggirkan mereka yang tidak punya tempat tinggal, atau meminggirkan mereka yang punya tempat tinggal tapi tidak punya basement. Ini juga meminggirkan mereka yang huniannya tidak cukup layak untuk bisa bertahan di tengah badai angin tornado misalnya. Dan dia juga mengabaikan mereka yang masih harus bekerja ketika terjadi atau ketika musim angin tornado terjadi gitu misalnya. Di sini artinya pendekatan ini abai dengan keragaman audiens dari penerima pesan. Nah, lalu ada pendekatan kedua, yaitu pendekatan yang kita sebut dengan sensitif secara kultur gitu ya, culture sensitive approach. Nah, pendekatan ini berusaha untuk menyampaikan pesannya dengan mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan dari audiens yang berbeda. Dan terlebih lagi, dia mencoba untuk mengadaptasi pesan yang ingin disampaikan untuk bisa menjangkau kebutuhan dari kelompok-kelompok yang termarginalkan atau mereka yang tidak terrepresentasikan dengan cukup baik gitu, mereka yang minoritas, mereka yang dalam mata kuliah ini akan lebih enak kita menggunakan satu istilah, yaitu underrepresented population gitu ya, lebih mudah nyari designation-nya. Nah, bisa dilakukan dengan cara misalnya mentranslasi, menerjemahkan konten-konten pesan yang disampaikan ke dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh berbagai audiens. Entah itu karena keragaman bahasa gitu ya. Misalnya di Indonesia kita punya banyak sekali bahasa Jawa aja jadi banyak gitu ya. Juga perbedaan bahasa dalam konteks usia gitu ya, bahwa
bahasa yang disampaikan pada mereka yang sudah sepuh itu harus berbeda dengan bahasa yang disampaikan ke kalangan milenial, apalagi yang tinggal di kota besar gitu kan. Dan juga mungkin berbeda kontennya ketika harus disampaikan kepada anak di bawah umur gitu. Kita perlu menyesuaikan pesan-pesan tersebut dengan logika dari masing-masing audiens. Nah, kemudian juga cara pesan tersebut didistribusikan itu juga harus difikirkan. Apakah setiap orang punya akses untuk bisa menerima informasi tersebut? Ini terrepresentasi dari contoh saya tadi ketika kita berbicara soal bagaimana pesan terkait informasi pandemi COVID-19 ini semestinya itu perlu disampaikan dengan juga mengidentifikasi kebutuhan mendistribusikan informasi secara beragam gitu ya. Kalau kita berbicara pada ilustrasi terkait tornado ini misalnya, nah cultural sensitive approach juga terrepresentasi pada upaya dari praktisi komunikasi atau mereka institusi-institusi yang punya tanggung jawab untuk bisa membenahi krisis ini, entah itu LSM, entah itu pemerintah gitu ya, komunitas. Ketika dia menyampaikan himbauan bagi para bagi para warganya, sebentar saya minum sebentar. Untuk bisa berlindung dari tornado, pesan itu juga diikuti dengan upaya yang seksama, yang cermat, yang menyeluruh untuk bisa mencari ke seluruh katakanlah kota gitu ya, untuk bisa membawa, mencari orang-orang yang tidak punya hunian gitu ya, yang terpaksa menggelandang, mereka tunawisma, untuk mencari semua tunawisma di kota tersebut untuk bisa diangkut, dibawa dan ditempatkan di tempat yang aman gitu, di shelter yang sudah disediakan. Artinya pesan ini tidak semata-mata ya udah dikasih himbauan aja kan, terserah caranya gimana gitu. Tapi di sini memikirkan apakah mereka yang tidak punya kendaraan ini bisa mengakses tempat perlindungan yang disediakan pemerintah misalnya, atau tempat pengungsian misalnya. Terus apakah semua orang mendapatkan informasi dengan baik? Bagaimana informasi ini bisa sampai kepada audiens-audiens yang tidak memiliki akses teknologi misalnya. Tentu ketika kita berbicara soal tunawisma, jangan harap mereka punya HP gitu ya. Jadi artinya di sini aktor-aktor atau para mereka yang merepresentasikan institusi itulah atau organisasi itulah yang harus secara aktif gitu mencari, menolong gitu, memastikan bahwa pesan atau komunikasi krisis yang disampaikan itu juga sampai dan bisa diakses, bisa dilakukan gitu. Itu yang dimaksud dengan bagaimana rencana respons dan eksekusi respons of crisis itu juga sensitif secara kultural. Nah, kemudian ada pendekatan yang paling baik gitu ya, yang dianggap paling akomodatif, yang disebut dengan pendekatan culture centered. Justru alih-alih bersikap netral terhadap perbedaan, di sini mereka pendekatan ini justru berpusat pada perbedaan itu sendiri gitu. Dia mengembrace ada perbedaan. Gimana cara mengembrace-nya? Nah, mereka berpusat pada ketika dia melihat bahwa audiens ini ada ketimpangan dari audiens yang muncul atau dari populasi yang ada gitu kan. Jadi dia berfokus justru pada mereka yang dianggap minoritas, mereka yang dianggap direpresentasikan dengan cukup baik di populasi gitu. Justru mereka berfokus, berangkat dari titik untuk bisa melibatkan kelompok-kelompok yang underrepresented tadi, yang marginal tadi, untuk justru ikut urun rembuk, ikut terlibat dalam upaya pengembangan strategi merespon krisis gitu. Jadi di sini pendekatan ini berusaha untuk tidak sotoy gitu ya, mentang-mentang pengen coba pendekatannya akomodatif, terus ya udah mereka yang merasa sensitif terhadap kultur misalnya pengen berpikir bahwa kayaknya kelompok ini butuhnya A deh, kayaknya kelompok B butuhnya apa gitu ya.
Di sini mereka ingin berangkat dari pemahaman bahwa yang paling mengerti apa yang dibutuhkan suatu kelompok adalah anggota kelompok itu sendiri, gitu. Jadi di sini misalnya kita melihat di Indonesia ada beragam masyarakat misalnya ya, mereka yang yang bisa dibedakan berdasarkan bahasanya, berdasarkan katakanlah orientasi seksualnya misalnya yang tidak terrepresentasikan dengan baik, mereka yang punya beragam kepercayaan, bukan cuma sekedar yang diakui oleh pemerintah gitu kan. Bagaimana ketika terjadi krisis mereka juga bisa mengakses informasi tersebut, dan strategi-strategi merespon krisis itu juga mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Artinya di sini dari awal proses perencanaan strategi merespon krisis kan kita perlu sebenarnya punya sebuah strategi crisis response gitu ya, kita sebutnya crisis response plan, rencana merespon krisis gitu. Jadi sebelum eksekusi, dari proses perencanaannya pun, rencana tersebut sudah dipastikan dia mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok gitu. Nah, bagaimana agar memastikan bahwa rencana-rencana grand design dari crisis response plan ini mengakomodasi, ya mereka dilibatkan, mereka diajak berdiskusi, ditanya keperluannya apa, yang dibutuhkan apa, bagaimana upaya paling efektif, paling baik untuk bisa mendekati kelompok-kelompok tersebut. Jadi mereka diakui sebagai pihak-pihak yang punya kemampuan untuk memahami dan punya kapasitas untuk menolong dirinya sendiri dengan dilibatkan ke dalam sebuah rencana besar, bukan diabaikan gitu, dan juga tidak sotoy gitu. Karena mereka yang tahu kesulitan atau mereka yang termarginalkan, mereka yang tahu apa yang paling dibutuhkan oleh mereka yang termarginalkan dari masyarakat kita adalah mereka yang termarginalkan, mereka yang mengalami pemarginalan itu sendiri, mereka yang mengalami peminggiran gitu. Jadi pun ketika kita sudah sadar kita ingin bersikap emansipatif, kita ingin bersikap adil, lakukan itu tanpa sotoy, lakukan itu dengan bertanya apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian rasakan, bagaimana tanggapan kalian terhadap komunikasi sejauh ini, apa yang bermasalah dan bagaimana kita memperbaikinya gitu. Nah, tentunya memang pendekatan ini pendekatan yang paling ideal, tapi bukan berarti, apalagi nanti ketika teman-teman sudah lulus dari jurusan komunikasi, saya berharap sebisa mungkin teman-teman bisa mengupayakan, bisa memaksimalkan apa yang ingin atau bagaimana pesan yang disampaikan itu juga bisa terrepresentasi, bisa disampaikan dengan baik, dengan benar-benar mengakomodasi beraneka ragam perbedaan. Oke, mohon maaf sekali ya teman-teman, di sini tempat saya tinggal sedang ada renovasi, jadi tiba-tiba ada noise di belakang. Oke, akhir kata saya cukupkan sekian perkuliahan kita sekarang. Saya berharap meskipun kita tidak berkesempatan untuk bisa melakukan perkuliahan secara real time ya melalui pertemuan Zoom, saya berharap teman-teman mau mencari tahu dengan terus membaca, dengan terus mencari sumber-sumber informasi untuk bisa melengkapi pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapatkan melalui pembelajaran kita saat ini. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas kembali. Saya sangat terbuka jika teman-teman ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan sesuai dengan kesempatan kita bisa berdiskusi dan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan melalui media Slack gitu ya, dalam satu thread yang sama gitu. Satu topik yang sama dalam satu thread misalnya begitu. Oke, selamat siang semuanya.